Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Tantowi di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu materi indikator Bollinger Band lengkap dan bagaimana cara penggunaannya dengan baik dan benar. Simak videonya sampai habis, jangan di skip agar Bapak Ibu semuanya bisa memahaminya dengan jelas. Oke, sebelum lanjut untuk Bapak Ibu semuanya yang belum mempunyai akun All In Trade dan ingin mendapatkan bonus ketika mendaftar, silakan Bapak Ibu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa masuk di website All In Trade Indonesia. Nah, untuk websitenya sendiri ini ya, https://allintradeidn0.id, atau jika Bapak Ibu tidak ribet, silakan cek link yang ada di deskripsi video ini. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, setelah masuk di website All In Trade Indonesia, di sini Bapak Ibu bisa mendaftar di FTT dan akan mendapatkan bonus 50% serta kita juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade di MT4. Nah, jadi satu website Bapak Ibu bisa mendaftar di dua pendaftaran. Maksudnya Bapak Ibu bisa mendaftar di FTT dan di MetaTrader Forex All In Trade dengan satu website saja dan akan mendapatkan bonus. Yang paling terpenting ketika mendaftar, pastikan history di handphone maupun di desktop PC itu dihapus terlebih dahulu. Oke, jadi sudah paham ya agar kita mendapatkan bonus 50%-nya. Dan kita akan lanjut di pembahasan materinya. Materi dari indikator Bollinger Band. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan materinya, ya, yang jelas ini sudah saya pelajari, dan silakan Bapak Ibu yang belum mempelajarinya lebih dalam lagi, silakan tonton video ini ya. Jangan di skip, intinya jangan di skip. Oke, di sini kita langsung masuk saja di cara menggunakan indikator Bollinger Band. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band adalah salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren. Jadi indikator Bollinger Band ini adalah indikator untuk mengukur volatilitas serta untuk menentukan arah pergerakan tren. Nah, selain arah tren, indikator ini juga digunakan untuk menentukan keadaan jenuh beli, overbought, dan jenuh jual, oversold. Ciri khasnya dalam kondisi pasar sideways, harga bergerak di antara dua band, di antara pita Bollinger bagian atas dan bagian bawah. Indikator ini diciptakan oleh John Bollinger, seorang teknisian trader pada tahun 80. Kini indikator ini sangat populer digunakan dalam perdagangan di berbagai jenis pasar finansial. Jadi tidak hanya di All In Trade, kita bisa trading menggunakan indikator ini di Forex. Nah, itu bisa di FTT juga bisa. Tetapi saya menyarankan untuk jika kita trading panjang, nah menyarankan untuk di Forex menggunakan indikator Bollinger Band. Dan kita nanti akan kita akan mempraktekkan bagaimana indikator ini bekerja di FTT. Oke, kita lanjut. Elemen dari indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band terdiri dari sebuah Simple Moving Average (SMA) dengan dua band atau pita yang berada di atas dan di bawah garis SMA. Setelah band sebelah atas dinamakan Upper Bollinger dan band bagian bawah dinamakan Lower Bollinger. Jadi garis SMA berada di antara dua band atas dan di band bawah. Garis SMA-nya ada di tengah-tengah, biasanya periodenya 20. Nah, dan di sini ada penjelasannya. Upper dan lower band ditentukan berdasarkan penambahan dan pengurangan nilai SMA dengan standar deviasi. Sedangkan standar deviasi mengukur volatilitas hingga seberapa jauh harga bisa bergerak dari nilai yang sebenarnya. Untuk rumusnya ini, upper band SMA sama dengan SMA plus standard deviation. Maksudnya standard deviation ini kita menggunakan periode standar ya. Dan lower band ini ya minus standard deviation. Dan maksud dari N ini adalah periode pengukuran defaultnya 2.
upper dan lower bandnya itu defaultnya 2. Untuk garis SMA yang berada di tengah itu defaultnya 20. Oke, nanti kita contohkan ya Bapak Ibu ya. Karena memperhitungkan pula pengukuran volatilitas, maka kedua band tersebut akan bergerak sesuai dengan kondisi pasar. Jadi indikator Bollinger Band ini akan mengikuti pergerakan pasar. Misalkan pasar lagi adanya tren turun. Nah, dua dari pita Bollinger ini arah pergerakannya ini menunjukkan arah pergerakan turun, maksudnya arahnya ke bawah Bapak Ibu. Jadi dua band pita ini akan mengikuti pergerakannya. Nah, nanti kita contohkan. Oke. Bollinger Band dapat ditemukan pada platform trading pada umumnya dengan parameter default SMA 20. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, dan standar deviasinya 2 untuk pita Bollinger-nya bagian atas dan bagian bawah. Itu 2, untuk garis SMA-nya 20. Untuk menempatkannya carilah. Nah, ini ada contoh ya, contoh gambar. Nah, ini ya. Ini garis biru di atas bagian atas ini dinamakan upper band. Dan garis yang di bagian bawah ini dinamakan lower band. Dan garis yang di tengah-tengah ini, Bapak Ibu, yang di tengah-tengah ini, nah ini ada SMA 20. Garis warna merah ya. Kita baca ini penjelasannya. Pada umumnya kondisi dinyatakan overbought terjadi bila harga telah menyentuh upper band. Nah, ketika harga menyentuh di garis upper band di bagian atas, ini kita bisa menyatakan bahwa kondisi pasar lagi overbought. Ya, kondisi pasar terjadi overbought. Nah, jika candlestick menyentuh di bagian lower band, garis bagian bawah, ini candlestick dinyatakan harga telah menyentuh lower band. Dan bagaimana cara melakukan open posisinya, kita nanti contohkan sama-sama ya, karena materi ini sangat lengkap ya Bapak Ibu ya, materi ini lengkap. Sedangkan kondisi dinyatakan oversold bila harga sudah menyentuh lower band. Nah, jika menyentuh lower band, ini bisa dinyatakan oversold. Jika menyentuh upper band, nah ini harga bisa dinyatakan overbought. Oke, tetapi masih ditutup di atas lower band, yang artinya candlesticknya harus berada di ya, menyentuh, dan penutupan candlesticknya harus berada di dalam ya, di dalam Bollinger tersebut. Oke. Dan di sini ada penjelasannya. Bollinger Band sebagai pengukur volatilitas. Ukuran volatilitas pasar tampak pada lebar band. Jika volatilitas tinggi, maka jarak kedua band akan semakin melebar, sebagaimana dapat dilihat pada sisi kiri gambar di atas. Biasanya terjadi ketika perubahan kondisi pasar sideways menjadi kondisi trending. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah tampak pada jarak kedua band yang makin menyempit. Dan biasanya terjadi ketika ada perubahan dari kondisi pasar trending menjadi sideways. Maksud dari Bollinger Band sebagai mengukur volatilitas agar Bapak Ibu langsung mengerti. Nah, jadi ketika dari pita 2 Bollinger ini semakin melebar, nah, yang artinya di sini adanya pembukaan tren atau adanya tren baru. Nah, jadi ketika pita Bollinger ini semakin melebar, sama-sama menjauh dan semakin melebar atau mulai terbuka, nah di situ kita bisa menyatakan bahwasanya di sini akan adanya pasar trending. Nah, pasar trending ini terjadi ketika adanya pasar sideways. Jadi sebelum pasar trending bisa dipastikan arah pergerakan sebelumnya itu terjadi pasar sideways. Nah, jadi ketika adanya pasar sideways, jadi kita harus menunggu ya Bapak Ibu ya. Kita menunggu terlebih dahulu kapan adanya pembukaan tren baru. Kita mengetahui dari tren baru itu dari mana? Nah, kita mengetahuinya dari ketika pita Bollinger ini semakin melebar atau menjauh atau terbuka. Nah, jadi setelah
pasar tren. Nah, setelah pasar tren baru adanya pasar sideways. Jadi begitu ya, pasar sideways ditandai dengan Bollinger Band-nya semakin menyempit. Itu ya, seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini. Ini pasar sideways. Nah, setelah pasar sideways ini selesai, nah di sini ada yang namanya pembukaan tren baru atau pasar trending ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena pita Bollinger-nya semakin melebar atau terbuka. Oke, kita lanjut ya. Trending artinya harga menunjukkan kecenderungan bergerak ke satu arah dengan baik naik saja ataupun turun saja. Sedangkan sideways berarti harga cenderung bergerak naik turun dalam kisaran tertentu saja. Nah, oke. Jadi, Bollinger Band, indikator Bollinger Band ini bisa digunakan ketika pasar sideways. Ini bisa, tetapi bagaimana cara melakukan open posisinya dengan benar? Ya, sesuai materinya. Di sini ada contohnya. Silakan disimak. Oke, saat pasar cenderung sideways, maka open posisi dapat dilakukan ketika harga telah melewati atau menembus garis SMA 20 dengan target pada level band terdekat. Contoh pada gambar di bawah ini. Untuk aturannya ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Apabila harga menembus level SMA 20 ke arah atas, maka entry dilakukan saat candle ditutup di atas SMA 20 dengan target close position ketika harga mencapai upper band. Oke, di sini saya akan mencontohkannya. Jadi, ketika adanya pasar sideways dan candlestick ya, candlestick ini melintasi SMA 20 di sini ya. Ini ya yang garis tengah SMA 20 melintasi, dan ketika melintas candlestick tersebut penutupan candlesticknya ini berada di atas garis SMA 20. Nah, itu kita bisa melakukan open posisi buy. Ini ya, di garis pink ini. Nah, ini contoh untuk melakukan open posisi buy. Bapak Ibu perhatikan di sini ya, bahwa candlesticknya menembus SMA 20 dan penutupannya juga berada di atas SMA 20. Sebaliknya juga begitu. Jika kita melakukan open posisi sell di sini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, itu ditandai dengan candlestick melintasi garis SMA 20 dan penutupan candlesticknya di bawah SMA 20 ya. Nih, jika harga menembus level SMA 20 ke arah bawah, maka entry dilakukan saat candle ditutup di bawah SMA 20. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, contohnya seperti itu. Dengan target close ketika harga mencapai lower band. Targetnya ketika menyentuh di garis bagian bawah. Jadi, jika kita menggunakan time frame 1 menit, kita melakukan open posisi 2-3 menit. Kita perkirakan ya, kita perkirakan Bapak Ibu. Oke, di sini contoh trading ketika pasar sideways. Nah, dan ini penjelasan trading dengan Bollinger Band saat adanya pasar tren. Nah, lazimnya indikator Bollinger Band digunakan untuk trading forex saat pasar sideways. Namun sebenarnya dapat pula digunakan saat pasar trending dengan aturan yang pertama, kondisinya uptrend. Terjadi bila harga telah melewati atau menembus upper band dan harga penutupan berada di luar band. Untuk yang kedua, kondisi downtrend terjadi bila harga melewati lower band dan ditutup di luar band. Sebagai konfirmasi bisa ditentukan dari formasi bar berikutnya. Apabila formasi bar berikutnya benar-benar di luar band, maka tren telah terbentuk. Selain itu, perhatikan juga bahwa pada kondisi trending, kedua band cenderung bergerak melebar. Dan di sini juga ada contohnya. Oke. Pada contoh di atas, USD CAD menembus upper band. Ini. Nah, ini candlesticknya menembus di garis bagian atas, Bapak Ibu ya, kita perhatikan. Dan harga ditutup di luar band. Nah, penutupan candle tersebut ini di luar pita Bollinger bagian atas. Harga pembukaan bar berikutnya masih di luar upper band. Nah, yang ditandai dengan warna pink ini adalah candle konfirmasi, Bapak Ibu ya. Dengan jarak kedua band yang melebar. Dengan sinyal tersebut kita bisa entry buy dengan level exit ketika formasi doji yang mengisyaratkan
pembalikan arah tren terbentuk atau sesuai risk reward rasio masing-masing. Jadi ketika adanya candlestick, ya, candlestick ini menembus pita luar ya, pita bagian atas dan penutupannya di luar upper band, kita tunggu terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk melakukan open posisi. Nah, kita tunggu candle selanjutnya. Apakah candle selanjutnya ini berada di luar? Nah, berada di luar upper band untuk penutupan candlenya. Jika berada di luar upper band, nah kita di situ bisa melakukan open posisi mengikuti arah tren dengan juga ditandai dengan pita Bollinger-nya yang semakin melebar. Jadi Bapak Ibu di sini sudah paham ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham, nanti kita contohkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya, indikator Bollinger Band ini bisa digunakan trading ketika pasar sideways maupun pasar trend. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan di komentar atau bisa Bapak Ibu hubungi saya di Telegram ya. Kita nanti berdiskusi berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Oke. Kita langsung contohkan saja Bapak Ibu. Kita langsung contohkan saja di sini. Saya tanda-tandai terlebih dahulu. Dan di sini kita akan hanya menggunakan Bollinger Band tanpa bantuan osilator apapun ya. Dan kita akan mengikuti sesuai materinya. Kita akan mengikuti sesuai materinya. Nah, kita telat ya di sini ya. Di Basic Altcoin Index. Oke. Kita cari dan kita mulai dari 5 US dollar Bapak Ibu. Dengan durasi 2 sampai 3 menit. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini adanya pasar sideways ya. Di sini adanya pasar sideways. Kita tunggu. Nah, kita tunggu ini candlestick ya, candlesticknya. Apakah penutupan candlestick ini berada di luar lower band ya, di garis bagian bawah. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Tidak ya, tidak. Oke, di sininya pasar sideways, di sini adanya pasar sideways. Kita telat nih. Ya naik dulu dong. Aduh, telat. Nah, di sini adanya pasar tren Bapak Ibu ya. Di sini adanya pasar tren nih. Ini pasar tren Bapak Ibu. Ini pasar tren. Ya. Jadi sebagai contoh tadi di sini adanya penembusan dari garis bagian bawah lower band. Nah, dan dikonfirmasi ini adalah candlestick konfirmasi Bapak Ibu. Ya, ditutup di luar upper band. Nah, disinilah kita bisa melakukan open posisi sell. Ya, di sini ya. Ini. Itu kita bisa melakukan open posisi mengikuti arah trennya. Tetapi kita telat, kita cari lagi yang pas. Oke, kita perhatikan di sini pasar sideways. Kita perhatikan. Oke, tidak ada yang pas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang pas di sini.
Wah, telat. Nah, ini Dow Jones nih. Oke Bapak Ibu, di Dow Jones kita bisa melakukan open posisi walaupun telat ya, Sebenarnya ini kan pasar sideways sesuai materi tadi. Ini kan pasar sideways ya Bapak Ibu ya, sesuai materi. Nah, di sini adanya candlestick yang melintasi garis SMA 20. Di sini Bapak Ibu perhatikan di sini. Garis SMA 20 tembus ke atas, melintasi, dan penutupan candlestick tersebut berada di atas SMA 20. Nah, di sini kita bisa melakukan open posisi buy. Sebenarnya kita telat, tetapi tidak apa-apa ya. Tapi kita tidak apa-apa karena targetnya sesuai materi tadi. Ketika ini ya, candlestick mendekati di upper Bollinger. Dan kita tunggu bagaimana hasilnya, kita tidak ada yang tahu. Apakah Bollinger Band jika kita terapkan di FTT ini berfungsi dengan baik? Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, masih ada waktu 37 detik, 36. Ini saya melakukan open posisi 2 jam Bapak Ibu ya. Di grup analisa saya di Telegram. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung ya, mengikuti analisa-analisa saya di grup edukasi, silakan Bapak Ibu bisa bergabung secara gratis. Bagaimana cara trading long term dengan baik dan benar. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan analisa, tetapi Bapak Ibu juga akan mendapatkan penjelasannya. Oke, kita los ya di sini ya. Nah, kita los 5 US dollar, tidak apa-apa. Karena kita memang telat, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya telat untuk melakukan open posisi. Nah, ketika saya los 5 US dollar, apa yang saya lakukan? Saya akan melakukan yang namanya kompensasi. Ya, kompensasi. Sudah los baru naik nih Bapak Ibu. Aduh. Oke, telat. Nah, kita perhatikan di sini pasar keadaannya seperti apa. Oke, di sini pasar keadaannya terjadi telat kita. Telat. Tidak apa-apa ya. Oke Bapak Ibu. Di sini saya melakukan open posisi buy nih di sini nih. Karena di sini sudah melintasi SMA 20. Ya, candlestick tersebut di sini sudah melintasi SMA 20. Harapan saya ini akan bergerak naik ya, sesuai materinya di sini. Ketika pasar sideways. Nah, ini ya, ketika pasar sideways. Oke, ya Bapak Ibu ya, ketika melintasi candlestick melintasi SMA 20 arah ke atas, kita bisa melakukan open posisi buy. Dan ketika candlestick melintasi SMA 20 arah ke bawah, itu kita bisa melakukan open posisi sell ya. Sesuai materi, kita ikuti materi ya, Dan semoga hasilnya profit. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Saya tidak melihat persentasenya. Ternyata persentase di sini 28%. Ya, karena terlalu fokus untuk menganalisa. Tetapi tidak apa-apa ya. Karena saya yakin dengan analisa saya. Ini sudah jelas pasti naik. Karena Bapak Ibu perhatikan SMA 20-nya bergerak naik. Pita dari Bollinger-nya juga bergerak naik. Bagian bawah juga arahnya naik. Jadi sinkron. Ini. Saya yakin ini profit. Tinggal menunggu 20 detik lagi. Dan saya sampaikan, tidak ada strategi yang menjamin Bapak Ibu profit 100%. Yang menjamin Bapak Ibu profit adalah Bapak Ibu sendiri.
bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi, bagaimana Bapak Ibu bisa disiplin, Bapak Ibu mempunyai manajemen keuangan yang baik, serta mempunyai strategi yang nyaman untuk Bapak Ibu trading. Ya, jika Bapak Ibu sudah menerapkan itu semua, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan profit setiap hari. Saya sudah yakin. Oke Bapak Ibu, di sini saya profit ya. Nah, ini saya profit ya, walaupun tadi loss ya di sini ya. Tadi loss. Di sini saya mendapatkan profit 2,80. Nah, ini masih terhitung loss 2,20. Jadi, yang paling terpenting Bapak Ibu sudah paham terlebih dahulu bagaimana cara melakukan open posisinya ketika pasar sideways sesuai materi dan ketika pasar trending. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pelajari materi-materinya tersebut, tonton videonya, jangan di-skip. Bapak Ibu pelajari dan semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata, penjelasan saya kurang jelas. Saya Imam Tontowi, saya yakin Bapak Ibu adalah trader yang luar biasa ketika Bapak Ibu bisa menjadi diri Bapak Ibu sendiri. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.